Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di hari ini di mana indeks harga saham gabungan kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Berlian Jeveni selaku Head of Sales and Brands Coordinator RHB Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Berlian, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas David. Baik, Mas. Apa kabar? Baik juga, Pak Berlian. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja, Pak, kita akan review indeks harga saham gabungan hari ini yang kembali mengalami koreksi cukup dalam, 7.100-an kembali ditinggalkan. Sehari sebelumnya sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Apakah pelemahan yang hari ini terjadi murni dilakukan terkait juga dengan aksi profit taking, Pak Berlian? Ya, betul sekali, Mas David. Kita melihat bahwa sempat ada reversal candle di beberapa hari yang lalu, ya sekitar hari Jumat akhir minggu lalu, di mana itu sempat menyentuh di level 7.200 untuk ISG-nya, dan sekarang di level 7.061 ini nampaknya ada aksi profit taking menjelang pengumuman antisipasi berita dari The Fed nanti malam. Baik, terkait dengan antisipasi berita dari The Fed nanti malam, Pak Berlian, posisi untuk menahan suku bunga acuan ini hampir bisa dipastikan akan terjadi, melihat juga dari sisi persentase, kemudian juga data dari FedWatch Tool juga menunjukkan hal demikian. Apakah Anda melihat fokus arah dari para pelaku pasar ada lebih ke arah outlook ke depan, Kak? Apakah ini akan terjadi pemangkasan suku bunga di awal atau di pertengahan 2024, atau masih akan ada pengunduran mengingat dari data inflasi terakhir secara bulanan ini masih mengalami kenaikan, Pak Berlian? Ya, dengan melihat angka inflasi yang masih resilient, Mas David, ini nampaknya memang ada pelaku pasar yang mengantisipasi ya, jangan-jangan The Fed akan lebih menahan untuk saat ini. Dan diperkirakan bisa jadi lebih panjang daripada yang sudah diantisipasi sebelumnya. Jadi jangan heran apabila nanti malam, meskipun datanya sama yang dikeluarkan oleh The Fed, tetapi market memberikan reaksi secara negatif, Mas David. Baik, tapi dari analisis Anda seperti apa arah dari pergerakan indeks harga saham gabungan untuk esok hari ketika The Fed memang mempertahankan suku bunga acuan, kemudian outlook ke depannya ada peluang masih akan mempertahankan porsinya akan jauh lebih besar, Pak Berlian? Ya, kalau kita lihat dari data inflow sendiri, kita lihat sebetulnya 1 bulan terakhir meskipun ada kenaikan di ISG, namun inflow pun juga outflow ya lebih tepatnya ya, terasa cukup besar di saham-saham IDX 30 ataupun LQ45. Mas David, dan ini menunjukkan betul-betul memang investor asing pun juga melihat wait and see terlebih dahulu. Apabila ada penahanan suku bunga di level sekarang, maka mereka akan melihat seberapa lama ini akan ditahan. Apabila dianggap relatif cukup sebentar, maka uang akan balik lagi ke Indonesia. Namun apabila dianggap lebih lama dari perkiraan, maka nampaknya uang masih akan stay di luar negeri, Mas David. Baik, untuk besok jangka pendek ataupun untuk jangka menengah, arah untuk indeks harga saham gabungan peluang balik kembali ke level 7.100-an, Pak Berlian, atau terkait dengan kebijakan. Artinya dengan sisa perdagangan akhir tahun tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Sudah ada kepastian dari The Fed, dan arah di sisa perdagangan di 2023 pergerakan ISG akan lebih tenang nantinya. Ya. Dari RHB sendiri kami masih cukup optimis sampai dengan akhir tahun kita akan bisa melihat di level 7.350 untuk ISG-nya, Mas David. Memang masih ada waktu sekitar 2 minggu ya, dan ini tentu tidak akan mengecewakan apabila data dari The Fed nanti ataupun hasil dari meeting The Fed nanti malam menunjukkan arah yang lebih positif untuk market. Jadi peningkatan sejauh sekitar 300 poin dari level sekarang nampaknya juga bukan hal yang susah untuk ISG apabila dana kembali masuk ke Indonesia. Untuk 1 minggu ke depan, kemungkinan dengan melihat adanya potensi koreksi dari Amerika, mungkin 1-2 hari ke depan akan masih ada lanjutan koreksi di mana sampai di level angka psikologis 7.000 masih merupakan koreksi yang wajar, Mas Dewi. Baik, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan sektor kesehatan tadi di sesi pertama ini mendominasi meskipun penguatannya juga tidak terlalu signifikan ketika saham-saham big cap mengalami koreksi, tampaknya investor ini beralih. Saham-saham sektor kesehatan tidak semuanya juga mengalami penguatan signifikan, Pak Berlian, lebih ke arah saham-saham alat kesehatan. Tadi pun juga kita sampaikan informasinya, kasus COVID-19 kembali meningkat, kemudian terbaru adalah pemerintah merekomendasikan untuk booster kedua bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri. Momentum apa yang kita bisa manfaatkan untuk saat ini, Pak Berlian?
Ya, yang terkait dengan vaksin tentu saja itu ada di beberapa yang misalkan emiten yang penghasil jarum suntik. Namun ada juga di emiten-emiten lain yang menurut saya sebagai peningkatan kesehatan tentu tidak suplemen ya Mas ya. Jadi misalkan seperti Kalbe Farma, cukup Loris juga di level-level sekarang. Kemudian ada Sido yang relatif meskipun laporan keuangannya kurang oke, namun secara harga juga sudah relatif rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan khususnya untuk saham-saham yang berbasis lainnya, berbasis kesehatan lainnya, consumer health lainnya, tentu juga bisa menjadi pilihan. Namun harap diingat, ada momentum sama seperti di tahun 2021 ketika itu ada uh, terkait soal vaksin dan kemudian beberapa saham emiten terlihat nampak ada reversal candle di hari di mana Presiden Jokowi disuntik. Itu juga hal yang wajib diwaspadai di saat-saat seperti ini. Artinya apa? Pembalikan arah menjadi suatu resiko untuk secara sigap setiap trader menyikapinya, Mas Dewi. Baik, kita akan IRA, S Jarum Suntik. Kalau tidak salah Pak Berlian, Intama Ranoraya Tbk hari ini ditutup menguat di 9,63% di 535. Tadi sempat menguat di atas 12%, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas. Jangka pendek dan menengah, kemana? Untuk IRA sendiri sebetulnya relatif dekat dengan level support di level 400, saya lihat di sini 480, dan sekarang di level 535 ini apabila masih terjaga di atas level 480-nya atau angka psikologis 500, maka resistance terdekat berikutnya ada di level kurang lebih 585 maksud saya, dan berikutnya ada di level 660 untuk IRA. Baik, masih direkomendasikan buy tidak Pak? Secara chart masih cukup menarik, Mas David, masih oke untuk buy. Oke, untuk IRA 535 menguat di 9,63%. Selanjutnya untuk KAF Pak, tampaknya salah satu emiten dari sektor kesehatan yang hari ini naiknya cukup tinggi, 13,71% di level Rp995 per saham. Tadi sempat menyentuh di 10.025 intraday tertinggi hari ini. Ya, mengingat bahwa KF ini juga menjadi salah satu leader di masa lalu, nampaknya apabila kita melihat hanya dari segi chartnya saja, risk rewardnya sebetulnya nggak sebanding, Mas David, karena 1 banding 1. Biasanya kita mencari yang resikonya lebih kecil. Namun karena ini adalah pernah menjadi leader di masa lalu, maka saran saya adalah money management dengan cara untuk mencicil area beli dari harga sekarang 995 sampai dengan level 920, mengingat level supportnya cukup jauh di level 840. Dengan resisten berikutnya ada di level, saya lihat di sini 1090, Mas David. Oke, target price terdekat untuk KAF, Pak? Level 1090, 1040 ada cukup dekat. Namun dengan catatan di level 1040 tentu saja harga sekarang risk rewardnya menjadi tidak menarik ya Mas David ya. Maka disarankan lebih baik menunggu di level support atau mendekati support 920 untuk mengakumulasi KF. Baik Pak Berlian, ini juga cukup menarik. Tidak semua sektor kesehatan saham-sahamnya mengalami kenaikan signifikan. Tampaknya fokus lebih kepada alat kesehatan ini. Apakah ini juga terkait dengan posisi perkembangan yang ada Pak? Keterisian rumah sakit mungkin belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tapi dengan adanya himbauan booster kedua, ini tentu akan menopang dari sisi permintaan khususnya untuk alat kesehatan. Ya, memang untuk vaksin lebih langsung terhubung dengan alat kesehatan sama seperti jarum suntik tadi ya Mas David ya, berbeda dengan yang rumah sakit. Apabila kita melihat data rumah sakit, banyak yang masuk rumah sakit, maka tentu impact-nya adalah ke emiten-emiten yang terkait dengan rumah sakit itu sendiri. Contohnya ada Heal, ada Mika, namun kita sama-sama melihat data itu atau price action dari kedua saham ini sampai dengan siang ini nampaknya belum cukup ada volume yang bisa membuat harga naik. Ya. Oke, analisis sektor dan saham-saham kesehatan yang hari ini memimpin penguatan dari sisi sektoral. Pak Berlian, sebelum kita update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, kita akan coba ulas juga untuk dari sisi Pertamina Geothermal. Hari ini tampaknya salah satu saham yang juga menguat paling signifikan ini 1.225, 13,95% dari sisi penutupan sesi kedua. Dan kebetulan juga masuk di WhatsApp aktif kami menanyakan PGEO. Adalah sudah ambil posisi di 12.30 Pak, masih nyangkut tipis dengan level penutupan hari ini di 12.25. Analisis PGEO dengan penguatan yang terjadi, Pak Berli. Ya, sangat layak untuk masih disimpan Mas David, mengingat hari ini juga menjadi volume yang terbesar sepanjang IPO, sejak IPO-nya PGEO ini sendiri. Jadi saya melihat di level 12.30 memang ada resisten, namun apabila ada pullback jangan terlalu khawatir karena itu masih menjadi koreksi yang wajar. Sampai dengan di level 1150 itu menjadi wajar Mas.
Berikutnya di level resisten yang mestinya cukup dekat untuk bisa dicapai adalah di level 13.15 dan selanjutnya untuk di level 14.50 untuk PGO. Baik, analisis untuk PGEO untuk di penutupan sesi kedua, ruang penguatan masih terbuka cukup lebar, ada potensi profit taking terlebih dahulu. Berlian dengan penguatan terjadi? Ya, biasanya dengan adanya volume yang cukup tinggi dan pola breakout yang gagal menutup di atas level high sebelumnya, biasanya memang akan ada. Namun di level 11.50 saya masih melihat ada strong support Ya. untuk PGO ini. Oke, analisis untuk PGO dan tadi sekaligus menjawab pertanyaan yang sudah ambil di posisi 12.30. Tadi pertanyaan masuk kepada kami tidak menyebutkan nama dan lokasi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Berlian, selanjutnya saya akan update terlebih dahulu posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini masih tertekan cukup dalam meskipun pelemahannya sudah mulai terbatas, melemah di 0,70% di 7.075.341. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 7.125.307, level tertinggi di 7.125.949 dan level terendah di 7.000 di 943. Selanjutnya kita akan coba beberapa data lainnya yang berhasil oleh tim redaksi kami, pemirsa. Kita langsung saja ke grafis yang pertama. Posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 di sesi kedua hari ini tertekan di 0,82%. Jakarta Islamic Index melemah di 1,42%. LQ45 juga tertekan di 1,02%. Selanjutnya dari rotasi pergerakan sektoral, kesehatan satu-satunya yang mengalami penguatan cukup signifikan. Konsumsi primer menguat juga tipis di 0,08%, keuangan tertekan cukup dalam di 0,97% dan barang baku juga melemah di 0,97%. Grafis selanjutnya, saham-saham yang mengalami penguatan signifikan, ada PGEO, hari ini menguat di 13,95%, tadi pun juga sempat kita ulas, dan juga sekaligus menjawab pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Aman Mineral juga menguat di 1,79%, TPIA ditutup di 4780, dan Telkom juga menguat di 3920. Sementara posisi saham-saham yang mengalami koreksi yang cukup dalam, BMRI tertekan di 1,29%, BRPT hari ini melemah cukup dalam di 2,56%, dan Goto juga tertekan di 5,32% dan kembali meninggalkan level Rp90 per saham. BBCA juga melemah di 0,29% di 8.675. Updatean perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.